Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Quranpedia 5. Surah Al-Maidah. Meja dengan sajian hidangan. The table spread with food. Bagian 1. Surah Al-Maidah, Arab, Surah Al-Maidah, harfiah, meja, yang disajikan dengan makanan, adalah surah kelima dari Al-Quran, yang berisi 120 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah meskipun ada ayat-ayatnya yang turun di Mekah. Surah ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yaitu ketika peristiwa Haji Wada. Surah ini dinamakan Al-Maidah atau hidangan, karena memuat kisah para pengikut setia Nabi Isa yang meminta kepada Nabi Isa agar Allah menurunkan untuk mereka Al-Maidah yaitu hidangan makanan dari langit, ayat 112. Selain itu, surah Al-Maidah juga disebut Al-Uqud atau perjanjian, karena kata tersebut terdapat pada ayat pertama surah ini, yang memuat Allah menyuruh agar hamba-hambanya memenuhi janji terhadap Allah maupun perjanjian-perjanjian yang mereka buat terhadap sesamanya. Dinamakan juga Al-Munkis atau yang menyelamatkan, sebab pada bagian akhir surah ini memuat kesaksian Isa al-Masih terhadap kaum pengikutnya. Surah ini terdiri dari 120 ayat, 2.837 kata, dan 12.206 huruf. Surah ini terdapat dalam juz 6-7. Hisab 11-13 dengan jumlah rukuhnya sebanyak 16. Mengenai waktu dan latar belakang kontekstual wahyu tersebut, surah ini adalah surah Madaniyah, yang berarti diyakini telah diturunkan di Madinah dan bukan di Mekah. Topik-topik dalam bab ini meliputi hewan-hewan yang diharamkan, dan misi-misi Isa dan Musa. Ayat 90 dari surah ini melarang meminum minuman yang memabukkan, yaitu yang mengandung alkohol. Ayat 8 dari surah ini berisi bagian yang menasihatkan, agar jangan biarkan kebencian terhadap suatu kaum membawamu kepada ketidakadilan. Ayat Al-Tablik, yaitu ayat 67 surah ini relevan dengan Haji Wada, yaitu haji terakhir Muhammad sebelum wafat, dan Ghadir Hum yaitu peristiwa berkumpulnya umat muslim untuk menghadiri khutbah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada tanggal 16 Maret tahun 632 Masehi atau 18 Zulhijjah 10 Hijriah. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran, Al-Maidah, 5, ayat 67. Surah Al-Maidah, 5, ayat 32-33 dikutip untuk mengecam pembunuhan, dengan menggunakan bentuk singkatan seperti, jika seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Dan jika seseorang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Rumusan yang sama muncul dalam Misnah di Sanhedrin. Misnah atau pengulangan adalah catatan tulisan dari hukum lisan Taurat dari orang-orang Yahudi dari generasi ke generasi. Sanhedrin atau yang disebut juga Mahkamah Agama adalah dewan tertinggi agama Yahudi. Kata Sanhedrin memiliki arti, suatu dewan yang terdiri atas 71 anggota. Istilah Mahkamah Agama juga tidak sepenuhnya tepat, sebab lembaga itu memiliki sifat politis juga. Namun, seorang kolumnis untuk Mosaik menyajikan bukti yang menunjukkan bahwa kebetulan ini merupakan bagian dari kritik Al-Quran terhadap Yudaisme, dan umat Muslim awal menyadari konteks ini. Kandungan surah, perjanjian dan hukum, janji prasetia kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam. Secara ringkasnya tentang 1. Perjanjian harus dipenuhi, 2. Daging yang halal, 3. Islam sudah sempurna, 4. Makanan hasil buruan hewan hukumnya boleh, 5. Umat Islam dibolehkan memakan makanan umat Yahudi dan Nasrani dan menikahi wanita-wanita mereka. Ayat 1-5.
Bersuci sebelum sholat. Wudhu, mandi wajib dan tayamum. Ayat 6. Menaati perjanjian. Orang-orang beriman diingatkan tentang perjanjian Aqobah, yaitu salah satu momen penting dalam sejarah perkembangan agama Islam, yang memperlihatkan komitmen suku-suku di Yasrib, sekarang dikenal sebagai Madinah, untuk bersatu dan mendukung Nabi Muhammad SAW. Ada dua perjanjian yang dikenal yaitu Perjanjian Aqobah I dan Perjanjian Aqobah II, ayat 7. Bersikap jujur dan adil. Kewajiban berlaku jujur dan adil. Umat Islam hendaknya memberikan kesaksian yang benar dan tidak membiarkan kebencian maupun prasangka menghalangi mereka untuk bersikap adil. Umat Muslim diminta untuk mengingat pengampunan dan kebaikan Tuhan atau melupakan. Pertengkaran Lama, ayat 8-11. Perjanjian Allah dengan anak-anak atau Bani Israel. Pengingkaran janji prasetia oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ketidaktaatan orang Yahudi dan Nasrani, Kristen terungkap. Yahudi dan Nasrani merubah ajaran Tuhan. Orang Yahudi dan Nasrani bukanlah anak Tuhan. Muhammad diutus sebagai nabi untuk mengingatkan dan memperingatkan orang-orang yang belum membaca atau mempercayai kitab-kitab ahli kitab, ayat 12-19. Pemberontakan dan kearoganan Bani Israel. Pemberontakan Israel di Kades Barnea. Keengganan bangsa Yahudi menaati perintah Musa untuk memasuki Palestina dan akibatnya, ayat 20-26. Pembunuhan antar manusia yang pertama kali. Kisah pembunuhan antar manusia yang pertama kali, yaitu kisah Qabil dan Habil atau Kain dan Habel, dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan, ayat 27-31. Dosa pembunuhan, ayat 32. Hukum bagi perusuh keamanan, hukuman bagi pencuri, perusuh dan pengacau keamanan, dan peringatan untuk bertobat. Penghakiman Allah berlaku untuk semua orang, ayat 33-40. Distorsi, merubah isi kitab suci. Peringatan terhadap distorsi atau bagi yang mengubah-ubah isi kitab suci, ayat 41. Pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum Taurat. Menghakimi hanya berdasarkan pada wahyu Allah, dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah, ayat 42-50. Peringatan dan penegasan Allah. Dilarang berteman akrab dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan akibat melanggarnya, ayat 51. Pengulangan Al-Quran sebagai penegasan kitab suci sebelumnya. Muhammad akan menghakimi berdasarkan hukum-hukum Allah, ayat 52-55. Tidak mencari perlindungan dari mereka yang mencemooh iman. Bersekutu hanya dengan Tuhan, ayat 56-58. Orang munafik diperingatkan. Orang percaya atau beriman diperingatkan dan diberi petunjuk, ayat 59-63. Orang-orang Yahudi menasihati dan memperingatkan, ayat 64-65. Kemunafikan dan ketidakpercayaan atau kekafiran orang Yahudi dan Nasrani ditegur. Kutukan Allah kepada orang Yahudi, ayat 66. Kewajiban Muhammad dalam menyampaikan agama. Muhammad diminta untuk berkhotbah. Dia bersaksi tentang kitab suci Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi, Sabian, dan Nasrani atau Kristen yang beriman akan diselamatkan, ayat 67-69. Orang-orang Yahudi menolak dan membunuh para nabi Allah, ayat 70-71. Doktrin Trinitas dan penolakan terhadap status anak pada Isa Al-Masih atau Kristus, ayat 72-75. Penegasan kembali akan satu Tuhan, menegakkan prinsip dan memperingatkan terhadap ekstremisme. Pernyataan Allah terkait kafirnya setiap orang yang menganggap Isa itu Tuhan, ayat 76-77. Orang Yahudi yang tidak taat dihukum oleh Isa Al-Masih. Sebab-sebab kutukan Allah terhadap orang Yahudi, ayat 78-81. Orang-orang Yahudi dan Nasrani serta hubungan mereka terhadap orang-orang mukmin. Perbandingan kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Orang benar diberi pahala, orang yang tidak taat akan dihukum. Peringatan terhadap pelanggaran, ayat 82-87.
Peringatan kepada kaum muslimin terhadap adat istiadat jahiliyah yang terlarang. Larangan mengharamkan makanan yang halal. Umat muslim harus makan makanan halal dan bertakwa kepada Allah. Ayat 88. Sumpah dan kafaratnya. Penebusan dosa karena sumpah palsu. Ayat 89. Menghindari zat memabukkan dan perjudian. Larangan meminum khamar, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Ayat 90-93. Ujian orang beriman dengan hewan buruan. Ayat 94. Hukum tentang berburu dan permainan selama menunaikan ibadah haji. Halalnya binatang buruan, menghormati Ka'bah sebagai kiblat dan tonggak kehidupan manusia. Ayat 95-96. Ziarah dan ritual-ritualnya yang diwajibkan. Pengampunan atas perbuatan yang dilakukan sebelum hukum ditetapkan. Larangan bertanya tentang hal yang menyebabkan kemudaratan. Ayat 97-101. Kebiasaan Arab yang dikecam. Ayat 102-103. Anjuran berwasiat dengan persaksian. Bertanggung jawab hanya atas tindakannya sendiri. Surat wasiat harus dibuktikan oleh para saksi. Ayat 106-108. Salah satu peristiwa di hari kiamat. Para nabi tidak mengetahui akhlak umat mereka, kecuali Allah yang mengetahui semuanya. Ayat 109. Beberapa kisah tentang Isa. Nabi Isa atau Yesus dan mukjizat-mukjizatnya. Kisah karunia Allah kepadanya, ayat 110. Hawariyun, para sahabat dan pengikut setia Nabi Isa adalah Muslim, ayat 111. Meja dan hidangan yang disediakan Allah untuk Nabi Isa dan Hawariyun, ayat 112-115. Nabi Isa atau Yesus tidak mengajarkan kepada para pengikutnya untuk menyembah Dia dan ibunya, ayat 116-118. Pahala bagi orang yang beriman, ayat 119. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan maha kuasa atas segala sesuatu, ayat 120. Perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah adalah salah satu momen penting dalam sejarah perkembangan agama Islam, yang memperlihatkan komitmen suku-suku di Yasrib, sekarang dikenal sebagai Madinah, untuk bersatu dan mendukung Nabi Muhammad SAW. Ada dua perjanjian yang dikenal yaitu Perjanjian Aqobah I dan Perjanjian Aqobah II. Perjanjian Aqobah I. Perjanjian Aqobah I merupakan kesepakatan antara Nabi Muhammad SAW dan 12 orang dari Yasrib, sekarang dikenal sebagai Madinah. Mereka secara rahasia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Aqobah dan menyatakan keinginan mereka untuk memeluk Islam. Mereka juga mengundang Nabi untuk datang ke Yasrib dengan tujuan menyelamatkan kota mereka dari konflik dan pertumpahan darah yang telah berlangsung selama 40 tahun. Rasulullah kemudian menyampaikan prinsip-prinsip dasar agama Islam kepada mereka dan mengajak mereka untuk melakukan bayat sebagai tanda mengokohkan keimanan mereka. Bayat tersebut dilakukan dengan saling berpegangan tangan erat-erat, dengan tangan Nabi berada di atas tangan mereka. Isi Perjanjian Aqobah I, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setia kepada Nabi Muhammad SAW, tidak melakukan zina, tidak membunuh anak-anak, tidak berbuat bohong dan kecurangan, tidak mencuri, rela berkorban harta dan jiwa, bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam. Dengan adanya Perjanjian Aqobah I, para penduduk Yasrib, yaitu kelompok yang terdiri dari 12 orang tersebut, harus terlibat dalam menyebarkan agama Islam kepada para penduduk Yasrib. Kemudian, penduduk Yasrib yang telah memeluk Islam harus tetap teguh memegang agama Allah. Perjanjian Aqobah II. Setahun setelah Bayatul Aqobah pertama berlalu, tepatnya pada musim haji tahun ke-13 kenabian, sekelompok kaum muslimin Madinah dalam jumlah besar datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan kaum musyrik Madinah. Perjanjian Aqobah II adalah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dan 73 orang pria serta 2 orang wanita dari Yasrib pada waktu tengah malam.
Wanita itu adalah Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi. Bayat ini terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Mus'ab bin Umair kembali ikut bersamanya beserta penduduk Yasrib yang sudah terlebih dahulu masuk Islam. Mereka menjumpai Rasulullah di Aqobah pada suatu malam. Nabi Muhammad SAW datang bersama pamannya Al-Abbas bin Abdil Muthalib. Ketika itu, Al-Abbas ingin meminta jaminan keamanan bagi Nabi Muhammad SAW. Kepada orang-orang Yasrib itu, Al-Abbas adalah orang pertama yang angkat bicara, kemudian disusul oleh Rasulullah yang membacakan beberapa ayat Al-Quran dan menyerukan tentang Islam. Isi perjanjian Aqobah II, untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci. Untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Agar mereka tidak terpengaruh oleh celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah. Agar mereka melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri. Perjanjian Aqobah juga dikenal sebagai Bayat Aqobah. Ayat-ayat penting. 1 ayat Ikmal ad-Din, yaitu pada surah Al-Maidah 5 ayat 3. Hukum makanan halal dan haram, bulan haram, dan tanah haram. Hewan-hewan yang dihalalkan dan diharamkan dalam Islam dibahas dalam ayat 1 hingga 3 surah Al-Maidah. Hewan-hewan yang dihalalkan adalah seluruh hewan ternak, kecuali yang disebutkan dalam ayat ketiga surah ini. Hewan yang haram dalam ayat 3 surah ini terdiri atas bangkai, darah, daging babi. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hewan yang tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk, atau diterkam hewan buas kecuali yang sempat disembelih dengan menyebut nama Allah. Ayat ini juga membahas larangan melanggar kesucian bulan haram yaitu Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijjah, mengganggu hewan-hewan hadiyu yaitu hewan-hewan yang dikurbankan pada saat menunaikan ibadah haji dan qolaid yaitu hadiyu yang diberi tanda, serta mengganggu jamaah haji. Akan tetapi, berburu dibolehkan setelah haji selesai atau tahalul. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad, janji-janji, itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Quran, Al-Maidah, 5, ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadiyu, dan binatang-binatang qolaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran, Al-Maidah, 5, ayat 2. Kesempurnaan agama Islam. Dalam surah ini ada satu ayat yang disebut ayat Ikmal ad-Din, yaitu pada surah Al-Maidah, 5, ayat 3. Ayat ini memuat kalimat sebagai berikut, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini diturunkan di Arafah berdasarkan hadits sahih berikut. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, seorang Yahudi telah berkata, "Wahai pemimpin orang beriman, sungguh engkau membaca suatu ayat yang andai kata diturunkan kepada kami, pasti kami jadikan hari tersebut sebagai hari raya." Umar bertanya, "Ayat yang mana?" Orang Yahudi menjawab, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu." Surah kelima ayat 3. Umar menjawab, "Sungguh aku tahu di mana ayat ini turun, yaitu pada hari Jumat saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Arafah.
Hadits riwayat Bukhari. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi. Nasib dengan anak panah, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran, Al-Maidah 5, ayat 3. Kabil dan Habil. Kisah ini dimuat dalam ayat 27-31. Surah 5, ayat 27, ceritakanlah kepada mereka dengan sebenar-benarnya, hai Muhammad, kisah dua putra Adam, bagaimana keduanya mempersembahkan kurban. Persembahan Habil diterima, sedangkan persembahan Kabil tidak. Maka, Kabil mengancam, aku akan membunuhmu. Saudaranya yaitu Habil, menjawab, sesungguhnya Allah tidak menerima kurban kecuali kurban orang-orang yang taat. Surah 5, ayat 28. Jika kamu mengangkat tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengangkat tanganku untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Surah 5, ayat 29. Aku ingin kamu menanggung dosamu kepadaku beserta dosa-dosamu yang lain, maka kamu termasuk orang-orang yang ditakdirkan masuk neraka. Dan itulah balasan orang-orang yang zalim. Surah 5, ayat 30. Namun, Kabil memutuskan untuk membunuh saudaranya, maka dia pun membunuhnya, sehingga dia menjadi orang yang merugi. Surah 5, ayat 31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak untuk menggali kubur di dalam tanah untuk seekor burung gagak yang sudah mati, untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya. Dia, Kabil, berseru, aduh, apakah aku pun lalai berbuat seperti burung gagak ini, yang menguburkan mayat saudaraku? Maka, dia, Kabil, pun menyesal. Quran, Al-Maidah 5, ayat 27-31.